Kembali lagi pemirsa Pos Online, masih bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Pos di program Tribun Seri Suara Rakyat. Kita juga masih ditemani narasumber Pak Samaudin Muharam. Pak, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait tema kita hari ini. Kita masuk ke soal iklim politik di Kalsel. Nah, jelang pemilu 2024 ini Pak, gimana sih Bapak melihat iklim politik di Kalsel sekarang ini Pak? Iya, kalau secara umum ya di Kalsel ini ya saya kira stabilitas politik ya relatif kondusif ya, relatif kondusif karena masyarakatnya saya kira sangat sadar ya terkait soal pentingnya pemilu. Kemudian masyarakatnya juga yang walaupun heterogen dalam tanda kutip, tapi tidak ingin ada provokasi ya, tidak mudahlah terprovokasi ya, baik itu oleh partai politik, oleh caleg dan seterusnya. Jadi masyarakat di Kalsel ini secara umum menurut saya ingin kedamaian lah. Ya, dia tidak ingin terpancing dengan isu-isu soal politik identitas, politik suku, politik agama dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah yang menurut saya di Kalsel yang sampai sekarang ya sangat dinamis ya, tapi juga kondusif gitu ya. Artinya bahwa berbagai macam suku ya mereka tidak mudah terpancing, terprovokasi dengan isu-isu yang bisa saja isu itu yang kemudian meresahkan masyarakat dan seterusnya. Artinya relatif kondusif Pak ya sampai sekarang Pak? Iya, saya kira sampai sekarang relatif kondusif ya, dan kemudian juga masyarakatnya menerima ya caleg yang disodorkan oleh partai politik, walaupun mungkin caleg DPR RI misalnya, ada yang dari luar Kalsel ya, saya kira itu diterima semua. Artinya bahwa proses itulah pentingnya ya, proses pemilu gitu ya. Artinya di caleg-caleg oleh partai politik itu serahkan, dilempar ke tengah-tengah publik, ke masyarakat ya, kemudian masyarakat yang akan menentukan pilihan-pilihannya. Jadi ya itu tadi tidak mudah juga terprovokasi, terpancing ya, apakah itu politik identitas dan seterusnya. Cuma memang yang rentang di Kalimantan Selatan ini adalah soal money politik. Soal money politik ini kan sesuatu yang susah untuk dihindari ya. Susah dihindari, tapi meminimalisir saya kira bisa ya, saya kira ya. Oleh karena itu penyelenggara pemilu bersama dengan peserta pemilu, dalam hal ini partai politik dan para caleg itu harus bagaimana melakukan proses penyadaran ya. Penyadaran, kemudian pendidikan politik kepada masyarakat terkait soal tidak bolehnya itu menerima politik uang gitu ya. Nah, oleh karena itu ya KPU harus bekerja sama dengan para tokoh agama, ulama, kiai dan seterusnya, kemudian dunia pendidikan dalam rangka mensosialisasikan bahwa supaya tidak mencederai hasil pemilu ya, maka harus dihindari soal money politik itu. Ini yang menurut saya yang agak rentang ya, terjadi lah, yang bisa saja mencederai hasil pemilu kita ketika banyaknya politik uang yang beredar. Mungkin boleh diingatkan lagi nih Pak ke masyarakat, apa sih risiko buruknya kalau politik uang ini terus terjadi Pak? Apa dampaknya ke demokrasi di Kalsel? Iya, itu kan sama halnya menggadai harga diri ya, samanya menghargai harga diri. Kemudian caleg-caleg yang terpilih dengan bagaimana masyarakat mempergunakan hak pilihnya dengan menerima uang dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan banyak menuntut ketika caleg yang terpilih dengan mengedarkan uang, lalu kemudian kita dasarnya memilih karena ada mobilisasi soal uang. Makanya jangan banyak menuntut begitu ya kepada caleg ketika misalnya dia tidak memperjuangkan aspirasinya, memperjuangkan daerahnya dan seterusnya ya kan, karena memang politik uang seperti itu kan sesungguhnya meragukan kapasitas caleg ya. Artinya bahwa rekam jejak caleg yang bersangkutan yang diusung oleh partai politik itu kurang tertutupi ya, karena uang itu ya, karena uang itu ini kan yang menurut saya harus dihindari. Nah, sebenarnya caleg itu ketika dia melakukan politik uang itu menjas bahwa dirinya itu sesungguhnya tidak mampu berbaur dengan masyarakat, tidak mampu memberikan sesuatu yang
apakah itu gagasan gitu ya, apakah itu ide dan seterusnya kepada masyarakat untuk kemudian memilih, itu kan menjas sesungguhnya. Hanya cara instan itu Pak ya? Hanya cara instan yang di ini. Ini memang ada problem soal politik elektoral kita gitu ya. Di mana para caleg partai politik itu baru melakukan pendekatan ke masyarakat itu ketika mau pemilu, sehingga yang dia lakukan itu adalah itu tadi sesuatu yang instan, yang instan itu apa yang kamu berikan gitu ya. Nah lalu kemudian masyarakat juga memang dengan kesadarannya yang kurang terkait soal pentingnya pemilu begitu, ya mereka menerima saja gitu ya. Nah padahal kalau kita bicara soal demokrasi di beberapa negara maju itu betul partisipasinya kurang, tapi kualitas demokrasinya, kualitas elektoralnya yang harus diacungi jempol. Jadi di kita memang di sini ya soal bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi di pemilu, karena indikator kesuksesan pemilu kita di Indonesia itu bagaimana partisipasinya tinggi gitu. Nah sehingga itu yang kemudian dianggap bahwa pemilu kita itu sukses. Padahal di beberapa negara maju itu ya seperti misalnya Amerika tingkat partisipasinya 60%, Singapura dan seterusnya hanya di sekitar 50%. Ya jadi gitu saya kira. Artinya pemilih pun yang caleg pilihannya menang karena politik itu uang ini sulit juga untuk menuntut diperjuangkan karena suara tergadai tadi Pak ya? Sudah tergadai tadi. Jadi itulah saya kira oleh penyelenggara pemilu. Kemudian partai politik yang merasa dekat dengan rakyat, ya seharusnya memberikan pendidikan politik, ya memberikan pendidikan politik. Jadi bahasa di tengah-tengah masyarakat atau bahasa caleg itu yang mengatakan bahwa terima uangnya, jangan pilih orangnya, itu menurut saya sebuah proses penipuan politik. Mestinya kan dihimbau kepada masyarakat, jangan terima uangnya, ya jangan pilih orangnya. Kalau terima uangnya kan siapa mahalnya, terima uangnya jangan pilih berarti kamu maling dong, gitu. Jadi ini menurut saya yang harus dihindari. Jadi mindset masyarakat itu harus dibenahi, Pak. Dibenahi. Ya. Kemudian juga partai politik, apakah itu caleg ya atau persorangan, yaitu tadi ya harus mengerem. Harus bagaimana kemudian menghindari terjadinya politik uang itu. Nah, mungkin kita ke Pilpres sedikit nih Pak. Memang 2024 ini memang belum dipastikan fix ini siapa-siapa aja pasangan calonnya. Cuma untuk kita jika melihat 2019 kemarin memang masyarakat ini bukan cuma di Kalsel, seluruh Indonesia sempat terpolarisasi Pak. Terbelah dua nih karena ada dua pasangan calon. Apakah ini berpotensi terjadi lagi di 2024 Pak untuk Pilpres ini Pak? Uang itu saya kira agak susah untuk dihindari ya. Apalagi hari ini kan masa transisi ya. Transisi pemerintahan ya, tidak ada petahana ya. Oleh karena itu ya masyarakat memang ya harus melakukan penghindaran untuk terjadinya provokasi. Jadi harus betul-betul ya tidak mudah untuk terprovokasi gitu ya. Karena ya kalau dua calon di awal ini saya kira agak rentang ya, untuk terjadinya gejolak-gejolak lah di tingkat masyarakat kalau di awal ya. Nah tapi kalau di awal memang tiga pasangan calon lalu kemudian mengerucut menjadi dua, saya kira itu demi politik kita yang menurut saya sangat dinamis. Nah oleh karena itu kalau dipaksakan hari ini untuk di awal dua pasangan calon, berarti di awal ini sudah terjadi ketegangan, kubu-kubuan dan seterusnya. Nah itu bisa jadi misalnya politik yang muncul itu politik identitas, ya. Bahkan bisa jadi nanti yang justru yang tidak bisa dihindari itu adalah transparansi soal politik uang. Nah ini yang rentang terjadi kalau di awal. Terjadi langsung dua pasangan calon. Ya ini kan ada upaya-upaya kalau saya melihat ya ada upaya-upaya bagaimana kemudian di awal ini hanya dua pasangan calon. Nah kalau menurut saya supaya masyarakat ini pemegang kedaulatan ya harus memang ya dibangun supaya lebih daripada dua calon sehingga pilihan-pilihan masyarakat itu ya sebagai pemegang kedaulatan itu ada gitu ya. Jangan dipaksakan untuk memilih si A dan si B gitu ya. Jadi ada calon alternatif ya kepada masyarakat untuk itu tadi. Kurang lebih setengah tahun lagi nih Pak. Bapak melihat sudah mulai ada black campaign baik secara digital atau yang lainnya sudah mulai bermunculan Pak kalau sekarang ini Pak? Ya itu saya kira ya KPU saya kira memang harus membangun mekanisme ya soal kampanye ya. Jadi mekanisme di awal itu sudah harus dibangun supaya tidak terjadi kampanye hitam lah, black campaign itu ya.
yang parah itu kalau misalnya terjadi politik identitas, politik agama, ya politik kesukuan. Nah ini yang kemungkinan bisa terjadi, yang susah dihindari misalnya. Nah ini menurut saya sehingga penyelenggara pemilu di awal ini sudah harus membangun mekanisme, ya. Jadi tidak boleh ada politik identitas, kemudian black campaign lah katakan seperti itu, ya. Nah ini harus dihindari. Oleh karena itu ya penyelenggara itu harus di awal membuat PKPU untuk menghindari soal itu. Baik, sebelum pertanyaan terakhir terkait Gubernur Kalsel nih Pak, pemilihan Gubernur Kalsel ini kan setelah 2 periode kepemimpinan Gubernur kita Pak Sabiri Nur nih, sosok pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan Kalsel ini sebagai daerah penyangga IKN ini nanti Pak? Kalsel ini kan wilayah yang sangat religius ya, sehingga itu harus dipertahankan. Jadi siapapun yang ke depan menjadi gubernur itu harus mampu menjaga stabilitas kerukunan di Kalimantan Selatan. Nah kemudian yang kedua, Kalimantan Selatan ke depan calon gubernurnya itu harus mampu membangun komunikasi dengan pusat. Ya, harus mampu membangun komunikasi dengan pusat. Karena kenapa? Karena ini pintu ibu kota negara. Nah, ketika menjadi pintu ibu kota negara, maka kemudian harus mampu bagaimana menghadirkan dana-dana untuk masuk di Kalimantan Selatan. Jadi investor dan seterusnya. Kemudian pemerintah pusat ada perhatian lebih lah. Ya, nah sehingga itu kemudian pemerintahan yang terpilih ke depan setelah pasca Pak Manbir ini harus itu pemerintah yang punya nilai jual di pemerintahan pusat. Nah saya kira tinggal kita masyarakat Kalsel ini larinya ke siapa nanti ya. Jadi kalau kita memilih misalnya nama dulu ya, lalu kemudian kriterianya di belakangan, ini kan agak subjektif begitu ya. Nah ini harus kita lihat ke depan. Bagaimana kemudian Kalimantan Selatan ini sebagai pintu gerbang ibu kota negara itu harus mampu gubernur ke depan harus mampu mendatangkan, menghadirkan investor. Ya kemudian yang kedua bagaimana kemudian APBN kita ya, APBD kita bisa meningkat lah kira-kira seperti itu untuk dalam rangka membangun Kalimantan Selatan. Ya sebagai pintu ibu kota negara kan tentu saja harus punya nilai jual ya dari provinsi-provinsi lain yang di luar daripada ibu kota negara. Artinya Kalsel ke depan harus lebih punya taring Pak ya, ini di level nasional Pak ya. Itu wajib saya kira ya di level nasional. Ya, jadi oleh karena itu ya masyarakat harus betul melihat persoalan ini dalam rangka pemilihan gubernur ke depan. Baik, terakhir kita berikan kesempatan untuk Pak Samaudin Muharam ini memberikan closing statement terkait tema kita hari ini. Pak, silakan Pak. Ya, saya kira tantangan ke depan banyak sekali ya terkait soal pemilu. Apakah itu soal politik identitas, money politik, ya. Oleh karena itu ya penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu maupun KPU bersama-sama dengan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan pemilu yang berintegritas.